Kalau sudah tertutup, saya akan membantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haq liyudhhira ala dini kullih walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallah wa shadaqar rasul, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat tarawih mushola Ar-Rahmah rahimakumullah, asatijah, para asatid Kampung Rawageni, sama guru kita Bapak Ki Haji Ishak Yusuf, kita doakan panjang umurnya, sehat badannya, tambah ilmunya, sehingga dia akan memberikan ilmu kepada kita, amin ya robbal. Bapak Imam, Ustaz Sapani, Ketua, Ustaz Sukron, Ustaz Hamdani, Ustaz Hidayat, Ustaz Aldi, Bapak Haji Doni, Bapak Haji, banyak banget ini teristimewa, tuan rumah Sahibul Hajat DKM Mushola Ar-Rahmah, Bapak Ustadz Mulyadi, terdoakan panjang umurnya, sehat badannya, jejak di sini sampai hari hayat atau kematiannya, amin ya robbal. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu di belakang kelihatan nggak saya? Kelihatan, ntar lihat di YouTube ada saya. Anak-anak masih ada? Masih, alhamdulillah, tanda tangannya ntar belakangan. Puji syukur pada Allah, tak ada kata yang kita dapat katakan. Masih banyak saudara-saudara kita kali ini di akhir-akhir bulan Ramadan sibuk masing-masing kesendiriannya. Ada sibuk mencari uang dari siang sampai malam, malam sampai siang, sampai live di YouTube, sampai live di TikTok. Saya liatin kalau di TV itu ada, di HP. Ya betul-betul. Ada juga yang sedang menderita di rumah sakit, sedang nyawanya tergantung kepada Allah, ngap-ngapan kayak ikan sedang kurangan daripada air, ngap-ngap-ngap. Itulah nasib kita. Kalau memang tidak ada suatu niat dalam ibadah, tidak kencang, nggak hadir di musola ini, betul nggak Pak? Salawat salam tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak terasa hari ini sudah malam ke-24, berarti 6 hari lagi kita tuh lebaran udah apal dah. Saya nggak bicara lebaran karena lebaran udah biasa. Bapak haji kita ada umurnya 65 tahun, ada yang umur 70 tahun, ada nggak di sini? Udah apal tarawehnya, insya Allah hatam Al-Qurannya 4-5 balik, udah balik lagi. Tanya Pak Teodi tuh, udah hafal di Al-Quran apa Pak Odi? Hafal Al-Quran doang. Hadirin rahimakumullah, ada 3 momentum yang akan dialami kita semua setelah bulan suci Ramadan. Ada 3 Pak. Yang pertama, di bulan Ramadan orang ini giat ibadahnya, rajin ibadahnya, tarawehnya nggak pernah ketinggalan, ngajinya nggak pernah ketinggalan, sampai sodakohnya juga nggak ketinggalan. Ini orang yang termasuk orang yang beruntung. Pasca Ramadan tidak berubah nanti. Ini termasuk orang yang namanya di dalam Al-Quran la'alakum, menjadi orang yang bertakwa. Bukan di Ramadan doang, setelah Ramadan meningkat ibadahnya. Itu orang yang namanya takwa. Takwa artinya apa sih? Takut. Takut kepada Allah, bukan takut kepada orang, bukan takut kepada imam, bukan takut pada RT, tapi takut yang menciptakan RT, Allah Subhanahu. Ini yang kita harus pahami. Saya akan memenahi berapa kesalahan yang terjadi di mana-mana. Ya, yang pertama, kalau bapak ibu niat buka, bisa kan Bu?
Bagaimana bacanya? Allahumma lakasum wa bika aman wala rizqika hafal kan? Salah dalam melakukannya maka pahalanya berkurang. Kenapa? Di situ dalam ilmu nahu, tanya Ustaz Aldi itu yang udah ngaji ke sono Sukabumi. Dalam ilmu nahu namanya fiilnya fiil madi. Apa yang harus kerjakan dulu baru berdoa. Kita kan belagu ngikutin di TV langsung baik Allahumma lakasumtu ya pret saya bilang. Kenapa? Ikutin di TV, bukan guru ngaji yang diikutin. Makanya saya sayang sama guru ngaji ini, Ustaz Mulyadi di sini. Kalau terusin THR udah dipikirin belum nih Bu? Pikirin. Ya. Kenapa? Kalau nggak ada Ustaz musola, yang jagain siapa? Ntar masuk angin nih. Ini saya udah masuk angin nih, gerah pisan tadi. Pertama, Allahumma lakasum, aku berbuka. Ibu doa dulu, makan dulu. Doa dulu salah. Makan dulu. Allahumma lakasum tuh ntar. Minum dulu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum. Bukan Allahumma lakasumu. Kalau lakasumu aku berpuasa, tapi Allahumma lakasum. Begitu aja ngajinya nggak banyak-banyak 7 menit. Cukup ya Bu? Kalau kurang datang tuh ngidulin. Udah coba itu nambah. Itu ya. Itu segitu aja ilmu Bu, dipahami. Kita kadang-kadang so tahu ngikutin TV, ngikutin orang-orang yang nggak jelas ngajinya di YouTube. Ini yang salah terjadi di mana-mana. Ya Bu, ya Pak. Makanya harus dipahami. Pak, jagain malam Lailatul Qadar. Iya betul. Sampai begadang, semalam begadang doang. Salah betul? Salah. Menunggunya bukan begitu. Menurut baginda Rasul, dengan sholat, dengan zikir, dengan ngaji. Bukan melotot aja main gaple lagi. Masya Allah. Nungguin Lailatul Qadar main gaple. Udah pulang-pulang Lailatul Qadar. Masya Allah. Itu yang kita akan melaksanakannya ini malam terakhir. Ayo bangun Bu, doain suaminya dapat rezeki yang banyak, anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleha, semuanya sehat walafiat sampai kita menemui namanya minal aidin wal. Saya tanya Bu, apa artinya Bu? Ayo Bu, jangan takut-takut. Kalau kurang ngaji ke rumah. Minal aidin wal, apa artinya? Minal aidin wal faizin. Tuh kan salah lagi. Salah kenceng lagi. Mohon maaf lahir. Lah bukan. Minal aidin wal faizin, kembali kepada kesuci dan kebaikan. Minal aidin wal faizin, dan kemenangan. Itu artinya Pak. Makanya kita salah kaprah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Pret, salah lagi baik. Udah 2 salah Bu. Makanya ngaji nih, manggil Ustadz Ungu, insya Allah ke depan bener dikit-dikit. Gitu. Kalau bener langsung nggak ada. Step by. Yang pertama, orang berubah dari pasca Ramadan akan stuck, pernah rajin ibadahnya, puasanya rajin, dilanjutkan dengan nanti puasa Syawal, dilanjutkan lagi puasa Senin dilanjutkan lagi dengan puasa Daud. Terus kita harus mendekatkan diri kepada Allah, ingin menjadi orang yang bertakwa. Ini yang pertama. Yang kedua, begitu baik stuck Ramadan begitu, setelah Ramadan begitu. Ada yang begitu Pak? Tapi Idul Fitri paling depan. Maafin ya, lucu. Saya bilang nih orang nangis lagi, pakai putih-putih lagi bajunya. Saya bilang nih orang cakep. Saya bilang cakep dalam pakaian. Kadang-kadang begitu ya. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada perubahan sama sekali. Ramadan dia enggak ngapa-ngapain, cuek-cuek aja, enggak membaca doa, tidak bergembira, tidak bersukaria datang bulan Ramadan, begitu-gitu aja sampai akhir hayatnya. Makanya ada orang hatam 80 tahun enggak pernah sholat. Masya Allah. Ada orang mau masuk Islam, saya tanya, sampean masuk Islam, betul Ustaz, tujuannya apa? Bengong aja. Biasa kalau orang ditanya kan bengong. Iya enggak? Bengong aja. Jawab ente mau apa? Apa mau kawin? Apa mau menjadi anggota dewan? Begitu Pak. Orang masuk Islam ada 2 tujuannya. Mohon maaf ini. Mau kawin karena ingin meminang seorang perawan yang kata bapaknya, lo belum Islam jangan lamar anak gua. Akhirnya paksa dia masuk ada. Yang kedua, dia mau menjadi dewan karena pengen dipanggil orang Ada nggak begitu Pak?
Ada orang sono, sini Raugeni mah nggak ada, Islam semua. Alhamdulillah. Ada Haji Sak sini mah, yakin saya. Ya nggak? Ada DPR depan potongan Raugeni. Alhamdulillah Pak. Itu yang kedua, yang ketiga itu sama Ustaz. Bapak memilih mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, terserah Bapak semua. Karena yang akan menghadapi kehidupan kita kelak ada diri kita. Tanya Pak Amil, dalam pengalaman keagamaan dia pernah menggali kuburan. Mana saya ambil daripada ibrohnya. Ada yang tinggal tulang belulang saja, tapi masih hidup dia, meyakini yang gali itu nggak bener. Ya Pak, orang mati aja bisa ngomong, apalagi kita nanti udah mati mau kemana, pasti akan bicara kepada Allah. Kalau nggak ada amalan kita, tidak ada bekal kita nih, seperti sholat tarawih ini, mau ngapain Pak? Hidup udah begini, kayak kagak, ya nggak Pak? Betul nggak? Begini baik, udah minum kopi ditanya, Ustaz, kopi manis pahit? Pahit baik, saya bilang. Hidup udah pahit, tambahin pahit, saya bilang. Manis dikit, saya bilang. Hidup mah harus ada manis, ada pahit. Jangan pahit terus, ada manisnya. Insya Allah berkah hidup kita. Makanya doanya tahu ini, bacain doa, bayang tahajud Bu, siangnya paginya sholat duha. Ini yang kita akan laksanakan. Karena ke depan tantangan semakin besar. Orang udah cuek-cuek aja, marah di depan, lihat itu yang ngerokok udah cuek-cuek aja. Makanya nih Ustaz Sukron sama saya nanti sama Pak Lurah, Pak RW, yuk kita galakan hari puasa tidak ada orang yang ngerokok di depan jalan. Mau ngerokok di dalam rumah. Itu adab Pak. Orang di luar Islam adabnya bagus. Ada tanya, KTP-nya apa ente? Islam. Ya. Bisa KTP. Masya Allah, naujubil terjadi sekarang Pak. Anak-anak kita jagain, banyak tawuran yang mendunia. Ada laporan kepolisian ada yang tawuran. Orang-orang pada sahur dia bawa kain isiin batu, kalau orang pada pecah. Masya Allah, naujubillah ini terjadi Pak. Anak-anak kita jagain Pak. Disuruh ngaji Pak, suruh sholat yang rajin. Makanya saya paling kesel dongkol ama namanya merebut galak sama bocah. Ada nggak sini Pak Sudadi? Ya Alhamdulillah. Jangan sampai Ibu, anak-anak kita penerus masa depan kita. Kalau kita galak sama anak di musola, di masjid, dia akan jauh dari musola, akan jauh dari masjid, dia akan dekat dengan mall, dengan tongkrongan di depan. Benar-benar. Nauzubillah min, dia menjadi simbolnya teman-temannya. Tapi musola masjid cuman lambayan aja ya musola. Begitu doang Pak. Nauzubillah ini terjadi Pak. Ini salah satu tugas kita semua. Tugas Ustadz enak Ustadz baik. Gak sama-sama. Ibu punya anak, saya punya murid. Gantian kita sama-sama. Kalau murid di sekolah, kalau di rumah bapak guru yang jejelin, apalin di rumahnya dicuekin. Bagaimana bocah apal Quran? Iya nggak? Mana bocah mau bisa sholat? Disuruh emaknya agak bisa. Al-umi al-madrasul ula. Umi adalah pendidik pertama dan utama di rumah. Makanya yang masih muda, mana masih muda nih, doain. Kalau yang masih muda, Ustaz Aldi nih minta doa, ya Allah dapat istri yang soleha, amin ya robbal alamin. Begitu doa, ini manjur karena doa di bulan Ramadan mustajab. Insya Allah, yakin kata Nabi bahwa doa di bulan Ramadan diijabah, dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja pesan saya. Mudah-mudahan ada maksudnya baik. Insya Allah niatnya baik. Semuanya kata Mbah Maimun Jober, orang yang ngaji terus belum tentu benar, orang yang sholat terus belum tentu benar, tapi hatinya yang benar, hatinya tidak seujon dengan orang baik lain. Dia baik sangka mau apa dia itu. Jangan kita sholat tonggang, perbuatan ngomongin orang, perbuatan ngatain orang punya motor sakit panas, betul. Orang lagi ke musola diomongin tumben. Nah, ini penyakit. Ini adalah penyakit hati yang sangat sulit diobatinya. Sabar. Innallaha Allah bersama orang sabar. Ini dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Insya Allah berjumpa lagi pada lain waktu dan gelombang yang sama. Allahul muwaffiq ila mushariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami DKM Mushola Ar-Rahmah dan Forum Silaturahmi Asatidz Rawageni mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, lahir dan batin.